Bab 1361 Dominan. Tiga siluet berdiri di langit dengan siluet berjubah hitam dan putih yang terlihat sama dengan Mu Chen. Selain itu, yang membuat orang lain merasa lebih terkejut adalah kenyataan bahwa fluktuasi energi spiritual yang datang dari keduanya tidak lebih lemah dari Mu Chen. Apakah itu klon spiritual? Bagaimana mereka bisa sekuat tubuh utamanya? Seseorang berseru tidak percaya. Klon spiritual tidak terlalu aneh, tetapi memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh utama tidak pernah terdengar. Wajah Violet Cloud Lord juga tiba-tiba membeku untuk beberapa saat sebelum keterkejutan muncul di matanya. Dia juga merasa terancam oleh Mu Chen berjubah hitam dan putih. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa kloningan spiritualnya begitu kuat? Raja Awan Violet meraung di dalam hatinya. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti dia harus menghadapi serangan tiga Mu Chen yang sama kuatnya? Hanya satu Mu Chen yang telah memberinya waktu yang sulit. Jadi bahkan Violet Cloud Lord pun sedikit takut bahwa dia akan menghadapi tiga orang. Tapi Mu Chen tidak memperhatikan kepanikan Violet Cloud Lord dan melambaikan lengan bajunya. Cairan spiritual berdaulat mulai mengalir keluar sebelum dia menyerap dan memurnikannya untuk mengisi kembali kelelahannya. Saat dia mengisi kembali tenaganya, Mu Chen berjubah hitam dan putih mengambil langkah maju dengan busur mereka yang mengarah ke Violet Cloud Lord sebelum melepaskannya tanpa ekspresi di wajah mereka. Senar busur dipetik dan dua sinar emas menembus ruang angkasa dengan ketajaman yang menakutkan. Pada saat berikutnya, kedua sinar itu berbenturan dengan awan ungu yang tebal. Saat awan ungu bergetar, awan itu bergulung dengan dahsyat dengan lapisan awan ungu yang lenyap di bawah sinar keemasan. Sebelum awan ungu bisa tenang, Mu Chen berjubah hitam dan putih telah meluncurkan gelombang serangan kedua. Dua sinar lainnya menghantam awan ungu, menyebabkan lapisan awan ungu mulai melemah. Ketika semua orang melihat adegan ini, ekspresi mereka menjadi rumit. Mu Chen telah mendapatkan keuntungan sekarang, dan itu adalah penguasa awan ungu yang hanya bisa bersembunyi di dalam perlindungan awan ungunya. Namun, perlindungannya perlahan-lahan melemah setelah menghadapi serangan dua Mu Chen. Tidak peduli seberapa kuat awan Dewa Violet itu, akan ada saat ketika ia tidak bisa lagi bertahan. Semua orang telah melihat dengan jelas melalui konfrontasi tersebut. Penindasan sepihak yang mereka harapkan tidak terjadi. Sebaliknya, Mu Chen, yang pasti akan kalah, malah membuat mereka terkejut. Mu Chen telah membuktikan dengan kekuatannya bahwa dia tidak lebih lemah dari tiga tuan dari domain utara. Karena itu masalahnya, maka dia memang memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk memimpin kediamanmu sebagai salah satu tuan di domain utara. Saat semua orang saling memandang, mereka menghela nafas dalam hati. Sepertinya jumlah overload di domain utara akan bertambah menjadi 4 setelah hari ini. Dibandingkan dengan para ahli lainnya, Mu Abode tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak saat mereka memandang Mu Chen dengan hormat. Mereka tahu betapa beruntungnya berada dalam pasukan dengan ahli yang begitu kuat. Penguasa tempat tinggal benar-benar tangguh. Liu Tiandao tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan penuh semangat. Yang lain juga dengan marah menganggukkan kepala. Pada saat ini, prestise Mu Chen di hati semua orang telah mencapai puncaknya. Mandala melihat semua orang bersemangat dan senyuman muncul di wajahnya. Dia melihat siluet Mu Chen dengan tatapan yang rumit. Ketika dia pertama kali melihat Mu Chen, dia baru saja melangkah ke alam berdaulat. Tetapi beberapa tahun kemudian, pemuda yang lemah ini telah melampauinya tanpa dia sadari. Sepertinya saya juga harus bekerja keras atau saya akan terlempar lebih jauh ke belakang oleh orang itu. Mandala bergumam. Sebagai seseorang yang sombong seperti dia tidak ingin berada di bawah perlindungan Mu Chen sepanjang waktu. Jadi untuk mencegah dirinya menjadi tidak berguna seiring berjalannya waktu, inilah saatnya baginya untuk mencari jalan menuju alam berdaulat surgawi. Saat pikiran berkelebat di jantung kekuatan lain, awan Dewa Violet mulai berangsur-angsur menghilang di bawah serangan dua Mu Chen. Mu Chen berdiri di antara Mu Chen berjubah hitam dan putih dan melihat siluet Dewa Awan Violet yang perlahan-lahan muncul dengan senyum dingin. Mengangkat tangannya, busur emas berkumpul sekali lagi dan sinar emas melesat melintasi angkasa sebelum menghantam awan Dewa Violet. Kali ini, cahaya keemasan mekar dan memecahkan awan ungu. Ketika awan ungu pecah, siluet Dewa Awan Ungu terbang keluar dan dia membuka mulutnya, menyedot awan ungu kembali ke mulutnya, sebelum dia menatap Mu Chen dengan ekspresi muram. Sepertinya cangkang penyu Anda tidak iblis guh yang Anda klaim. Mu Chen samar-samar tersenyum. Jika ini disebutkan di masa lalu, Mu Chen mungkin akan menarik ejekan. Tetapi pada saat ini, langit dan bumi sunyi dengan banyak orang menggigil. Tidak ada yang menyangka bahwa Violet Cloud Lord akan dipaksa ke kondisi yang mengerikan oleh Mu Chen. Terutama mereka yang diperintahkan untuk menghentikan kediamanmu. Wajah mereka menjadi pucat.
Mereka awalnya memprovokasi pihak lain karena mereka mengira Mu Abode akan berakhir hari ini. Tapi melihatnya sekarang, kekuatan Mu Abode telah melebihi harapan mereka. Wajah Violet Cloud Lord terlihat muram sebelum pupil ungunya bersinar karena marah. Namun, setelah mengalami kekuatan Mu Chen, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada yang terakhir sendirian. Saat ini, apakah menurutmu Mu Abodeku memenuhi syarat untuk memperjuangkan posisi tuan di domain utara? Mu Chen menatap Violet Cloud Lord dengan senyum tipis saat dia bertanya. Violet Cloud Lord mencibir, dengan situasi domain utara saat ini, aku khawatir kita tidak bisa menahan Overlord keempat. 3 Overlord telah membagi lebih dari 80% wilayah di domain utara. Jadi jika yang keempat muncul, itu tidak diragukan lagi akan menyebabkan getaran kolosal dan mematahkan situasi saat ini. Sayang sekali. Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan kasihan sebelum tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Sambil mengepalkan tangannya, busur emas itu muncul dan dia menarik talinya tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, Mu Chen berjubah hitam dan putih juga menarik senar mereka dan 3 sinar emas tiba-tiba terbang dengan ketajaman yang tak terlukiskan yang mengunci Violet Cloud Lord. Saat 3 anak panah emas yang tajam melesat, ekspresi Violet Cloud Lord berubah sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Cahaya ungu dengan keras berkumpul di matanya dan terbentuk menjadi sinar ungu yang menyembur keluar. Sinar ungu dan emas berbenturan bersama, menghasilkan keributan besar sebelum keduanya saling menghapus satu sama lain. Namun, 2 anak panah emas lainnya muncul di hadapan penguasa awan ungu. Namun, ketika anak panah emas hendak mengenai anak panah yang terakhir, 2 energi tak terbatas turun dan menyelimuti anak panah emas. Energi yang dahsyat meledak dan anak panah emas itu hancur pada saat yang sama dengan 2 kekuatan lainnya. Keributan terdengar di wilayah ini lagi dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah yang mulia catatan Guntur dan Kaisar Elang Emas. Mereka berdua menatap Mu Chen tanpa ekspresi. Jelas, mereka berdua yang membantu Violet Cloud Lord. Akhirnya bergerak. Alis Mu Chen terangkat, terlihat seolah-olah dia tidak terlalu terkejut, karena dia jelas bahwa dia harus mengguncang 3 tuan jika Mu Abode ingin menjadi satu. Mereka telah melihat domain utara mereka sebagai area terlarang mereka, tetapi sekarang seseorang mencoba menyentuhnya, mereka bertiga secara alami akan melihatnya sebagai musuh. Penguasa Mu Abode, karena Anda sudah berada di atas angin, mengapa Anda bertindak terlalu jauh? Yang mulia catatan Guntur menatap Mu Chen sambil perlahan berkata. Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Lalu, apa pendapat kalian berdua tentang pertanyaanku? Yang mulia Thunderknout menghela nafas sambil berkata dengan iba, penguasa Mu Abode, situasi di domain utara telah ditentukan, dan itu adalah sesuatu yang dipertahankan oleh ketiga kekuatan kita. Jadi jika Mu Abode Anda ingin mengklaim posisi penguasa, maka saya khawatir akan ada pertumpahan darah hari ini. Jadi kami berharap penguasa Mu Abode dapat menempatkan pandangan Anda di luar domain utara. Jika itu masalahnya, kami bertiga secara alami akan mendukungmu. Mendengar kata-kata tak tahu malu itu, Mu Chen tidak bisa menahan senyum sejenak sebelum dia berhenti. Bagaimana jika saya bersikeras? Yang mulia Thunderknout bertukar pandang dengan Kaisar Elang Emas dan penguasa awan Violet sebelum dia menghela nafas, jika itu masalahnya, maka kediamanmu harus menghadapi kita bertiga sampai kediamanmu berhenti. Dia menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Namun, matanya berkedip-kedip dingin dengan niat membunuh. Kekuatan Mu Chen telah membangkitkan rasa takut dan niat membunuhnya. Ketika dia berbicara, itu menyebabkan getaran lain di sekitarnya, karena sepertinya ketiga tuan akan bekerja sama untuk sementara waktu untuk menghancurkan penantang. Jika itu masalahnya, maka kediamanmu kemungkinan besar akan berada dalam bahaya. Meskipun Mu Chen telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dia hanya berhasil mendorong Violet Cloud Lord ke posisi yang lebih rendah. Tapi saat ini, Yang Mulia Thunderknout dan Kaisar Elang Emas telah bergerak, jadi situasi ini kemungkinan besar akan berbalik seketika. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen menyipitkan matanya sambil menatap mereka bertiga. Seluruh wilayah itu sunyi, hanya ada suara angin kencang yang bertiup. Keheningan berlangsung sebentar sebelum Mu Chen menggelengkan kepalanya dan menatap mereka bertiga. Karena itu masalahnya. Maka mari kita lihat apakah kalian bertiga cukup mampu. Meskipun suaranya lembut, itu seperti gemuruh guntur, membuat hati semua orang bergetar. Penguasa tempat tinggalmu akan menghadapi 3 tuan seorang diri. N. Bab 1362 Penguasa tempat tinggalmu melawan 3 penguasa. Saat suara tenang Mu Chen bergema, itu menyapu gelombang deras di seluruh dataran domain utara dan semua orang terkejut di wajah mereka saat mereka melihat siluet muda itu. Ternyata, tidak ada yang menyangka Mu Chen masih tidak bergeming meskipun ketiga tuan bergabung bersama.
Sebaliknya, dia menjadi lebih pantang menyerah. Orang harus tahu bahwa mereka bertiga adalah para ahli yang telah bersentuhan dengan alam berdaulat surgawi. Meskipun Mu Chen memiliki klon spiritual yang tidak biasa, dia tidak memiliki peluang besar untuk menang jika mereka bertarung. Para ahli Mu Abode tidak terlalu cemas, tetapi tetap tenang. Mereka tahu bahwa Mu Abode pasti akan bentrok dengan tiga tuan pada tahap ini, dan jika Mu Chen mundur hari ini, maka tiga tuan pasti akan menyerang mereka. Pada saat itu, kehancuran akan menanti mereka. Karena itu masalahnya, mengapa tidak melakukan yang terbaik dan mengambil risiko? Saat langit dan bumi mendidih, penguasa awan Valet dengan dingin menatap Mu Chen dan berkata, sungguh bodoh yang sombong, kamu berani menantang kami bertiga sendirian. Seorang pecundang juga berani bicara di sini. Mu Chen tersenyum. Mendengar ejekan Mu Chen, wajah Valet Cloud Lord bergerak-gerak saat dia menatap Mu Chen seolah-olah dia berharap dia bisa mencabik-cabik yang terakhir. Lagi pula, tidak ada yang berani berbicara seperti itu padanya dengan posisinya di domain utara. Tapi yang membuatnya lebih marah adalah kenyataan bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Mu Chen, meskipun dia diejek oleh Mu Chen, karena konfrontasi sebelumnya telah membuktikan bahwa Mu Chen tidak lebih lemah dari dirinya. Yang Mulia Thunderknout menghela nafas, sepertinya penguasa tempat tinggalmu benar-benar keras kepala. Meskipun dia menunjukkan rasa kasihan di wajahnya, tatapannya dengan dingin bersinar. Dia ingin Mu Chen menjadi keras kepala agar mereka bertiga bisa bergabung. Mu Chen sudah sangat merepotkan pada usia seperti itu, dan jika dia dibiarkan tumbuh, maka dia mungkin menjadi alam berdaulat surgawi di domain utara mereka. Pada saat itu, penguasa sejati domain utara tidak diragukan lagi adalah Mu Chen. Jadi bahaya tersembunyi seperti itu harus disingkirkan sesegera mungkin, dan dia percaya bahwa dua orang lainnya juga memiliki pemikiran yang sama dengannya. Yang Mulia Thunderknout berbalik untuk melihat Kaisar Elang Emas dan penguasa awan Valet, dan seperti yang dia duga, mereka berdua sedikit menganggukkan kepala dengan niat membunuh yang kuat berkedip di kedalaman mata mereka. Bakat dan potensi Mu Chen juga membuat mereka merasa terancam. Karena kamu bersikeras untuk merusak keseimbangan di domain utara, maka kami bertiga hanya bisa menyingkirkanmu demi keseimbangan domain utara. Kaisar Elang Emas perlahan-lahan berkata dengan suara serak. Tatapannya tajam. Pada saat itu ketika dia berbicara, cahaya keemasan meledak dari Kaisar Elang Emas dan telah terbentuk menjadi sepasang sayap emas di belakangnya yang memancarkan fluktuasi aneh, bersama dengan fluktuasi kuat yang dipancarkan dari Kaisar Elang Emas. Ketika Valet Cloud Lord melihat itu, dia juga mulai mengedarkan energi spiritualnya dan aura ungu melonjak dan membumbung tinggi ke langit saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Yang Mulia Thunderknout tersenyum dan mulai bangkit dengan energi spiritual berdesir di belakangnya yang samar-samar berbentuk siluet besar. Mereka bertiga telah bergerak pada saat yang sama, dengan tekanan energi spiritual mereka menyelimuti seluruh domain utara. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya mulai gemetar ketakutan di wajah mereka di bawah tekanan. Di bawah tekanan itu, bahkan para penguasa bumi yang sempurna telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Berada di dekatnya saja sulit bagi mereka untuk menanggungnya, jadi mereka tidak tahu betapa menakutkannya tekanan yang dihadapi Mu Chen saat ini. Sementara semua orang melihat siluet di langit itu, sosok muda itu tidak bergerak, bahkan pakaiannya tidak berkibar karena dampak energi spiritual. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah tiga siluet yang telah menyentuh alam berdaulat surgawi. Bahkan dia merasa sedikit tertekan. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen mulai membentuk segel dan tubuh emas abadi muncul. Saat tubuh emas abadi bergerak, energi spiritual menyelimuti langit dan bumi seperti awan. Meskipun pihak lain memiliki tiga orang, dia juga memiliki tiga murni, jadi angka tidak berguna untuk melawannya. Keenam siluet itu saling berhadapan di langit. Aura yang menyebar bahkan menyebabkan ruang angkasa membeku. Namun dalam sekejap, atmosfer itu hancur. Penguasa awan Valet membuat langkah pertama. Dia memusatkan tatapan dinginnya pada Mu Chen saat awan ungu menyelimuti ke arah Mu Chen. Di sisi lain, Kaisar Elang Emas dan Yang Mulia Catatan Guntur juga telah melakukan gerakan mereka melawan Mu Chen yang berjubah hitam dan putih. Mu Chen menginjakkan kakinya dan melayang ke langit untuk menghadapi Valet Cloud Lord, sementara kloningannya menghadapi dua lainnya. Gelombang kejut energi spiritual yang dahsyat mendatangkan malapetaka di langit. Langit terkoyak dengan retakan yang menyebar di tanah. Seluruh dataran domain utara diselimuti oleh gelombang kejut pertarungan mereka, menyebabkan ekspresi para ahli di sekitarnya berubah. Siluet emas melesat di cakrawala, itu adalah Kaisar Elang Emas. Sayap emas di belakangnya mengepak, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang menakutkan dengan Mu Chen berjubah hitam mengikuti di belakang sambil melepaskan guntur yang bergemuruh.
Melirik siluet hitam yang mengikuti di belakangnya, Kaisar Elang Emas muncul di samping Yang Mulia Thunder Knot tepat saat Mu Chen berjubah putih muncul di depan yang terakhir juga. Aku membawanya ke sini. Melihat Mu Chen berjubah hitam dan putih bersama-sama, Kaisar Elang Emas melirik tubuh utama Mu Chen, yang ditahan oleh penguasa awan ungu, sebelum dia mencibir. Yang Mulia Thunder Knot tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, lengan bajunya yang lebar mulai mengepak, memancarkan cahaya tak berujung saat mulai mengembang. Selongsong langit dan bumi yang agung. Selongsong itu telah terbentuk menjadi ruang yang tampak seperti lubang hitam saat terbang keluar dan menyelimuti Mu Chen yang berjubah hitam dan putih. Selongsong itu telah menyelimuti cakrawala, menjebak Mu Chen berjubah hitam dan putih di dalamnya. Keributan terdengar di tempat ini dengan seruan yang menggema, itu sebenarnya adalah selongsong langit dan bumi yang agung. Dikatakan bahwa ini adalah harta karun dari Gunung Catatan Guntur, artefak suci tak tertandingi yang memiliki ruang sendiri. Bahkan penguasa bumi yang sempurna di puncak tidak akan bisa meharayan diri setelah terjebak di dalamnya. Mendengar keributan itu, wajah para ahli dari kediamanmu berubah. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Yang Mulia Catatan Guntur bermaksud untuk menjebak klon Mu Chen untuk sementara waktu sehingga mereka bertiga bisa fokus pada tubuh utama Mu Chen. Saat selongsong besar itu berfluktuasi, suara gemuruh terdengar dengan serangan menakutkan yang terus-menerus menghantam selongsong dari dalam, menyebabkan selongsong itu bergetar hebat dengan retakan mulai muncul. Ketika Yang Mulia Thunder Knot melihat pemandangan ini, dia merasakan hatinya sakit. Meskipun Great Heaven and Earth Sleeve ini sangat kuat, mencoba menjebak dua klon itu sedikit memaksa, dan meskipun dia berhasil mencapainya, artefak suci yang tak tertandingi ini juga akan mengalami kerusakan besar. Mengapa merasa sakit hati? Harta karun di Istana Surga Kuno bisa menebus kerugianmu. Kaisar Elang Emas berkata, yang mana Yang Mulia Catatan Guntur menganggukkan kepalanya. Mari kita pahami waktu untuk berurusan dengan tubuh utama Mu Chen. Lengan surga dan bumi yang agung hanya bisa menjebak klonnya selama setengah dupa. Yang Mulia Thunder Knot menjawab. Ayo pergi. Kaisar Elang Emas menganggukkan kepalanya dan kedua siluet itu berubah menjadi garis-garis cahaya untuk bergabung dalam pertempuran antara Mu Chen dan penguasa awan ungu. Energi spiritual yang dahsyat mendatangkan malapetaka ke arah Mu Chen dan Raja Awan Ungu. Yang terakhir telah mundur dan berhasil menstabilkan sosoknya. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan keunggulan kali ini, ada senyum menakutkan di wajahnya. Pada akhirnya, kamulah yang harus membayar harga untuk kesombonganmu. Mu Chen menyipitkan matanya sebelum dia menoleh dan melihat Kaisar Elang Emas dan Yang Mulia Catatan Guntur muncul tidak terlalu jauh darinya, menyegel jalan mundurnya. Dia mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan klon-klonnya terperangkap di dalam selongsong, tapi selongsong langit dan bumi milik Yang Mulia Thunder Knot tampaknya lebih merepotkan untuk dihadapi daripada awan Dewa Awan Valet milik Dewa Awan Valet. Untuk saat ini, kloningannya benar-benar tidak bisa membebaskan diri. Memang, aku telah meremehkan kalian. Mu Chen dengan lembut menghela nafas. Berurusan dengan seorang ahli yang telah bersentuhan dengan alam penguasa surgawi bahkan lebih merepotkan untuk ditangani daripada penguasa bumi yang sempurna. Saat ini, dia bisa dianggap tak terkalahkan di antara para penguasa bumi yang disempurnakan, tapi menghadapi mereka yang telah bersentuhan dengan alam berdaulat surgawi, dia masih harus menjaga kehati-hatian. Ketika pasukan lain dari dataran domain utara melihat pemandangan ini, mereka menggelengkan kepala. Sepertinya pertempuran hari ini telah ditentukan. Menghadapi tiga tuan, bahkan Mu Chen telah jatuh ke dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, karena dia bisa memaksa ketiga Overlord untuk bekerja sama, Mu Chen bisa bangga, bahkan jika dia kalah hari ini. Penguasa tempat tinggalmu, Anda harus tahu batasan Anda, bahkan jika Anda berbakat. Anggap ini sebagai pelajaran untuk Anda hari ini, dan saya harap Anda bisa lebih berhati-hati dengan tindakan Anda di masa depan. Yang Mulia Thunder Knot menghela nafas, tapi tatapannya dengan dingin menyala. Tentu saja, itu hanya jika dia memiliki masa depan yang perlu dikhawatirkan. Mendengar kata-kata Yang Mulia Thunder Knot, Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Saya benar-benar telah diajar hari ini. Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak sebelum berkata, tapi ada sesuatu yang harus saya ajarkan juga. Oh. Yang Mulia Thunder Knot tersenyum. Dengan senyuman, sebuah cahaya yang mengkristal muncul di matanya dan sebuah pagoda terbang sebelum turun ke telapak tangannya. Sambil memegang pagoda ilahi, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat mereka bertiga dengan niat membunuh yang terkandung dalam suaranya yang perlahan bergema, terkadang, bersukacita terlalu dini bisa membuatmu menjadi lelucon. Bab 1363 Terobosan dalam pertempuran. Terkadang, bersukacita terlalu dini hanya akan membuatmu menjadi lelucon.
Tawa lembut Mu Chen terdengar, menyebabkan mata penguasa awan violet, Yang Mulia Catatan Guntur, dan Kaisar Elang Emas menyipitkan mata sambil memperbaiki tatapan tajam mereka pada Mu Chen. Pada saat ini, mereka tidak pernah menyangka Mu Chen masih berdiri dengan bagian depan yang begitu kuat. Sepertinya penguasa tempat tinggalmu akan berjalan di jalan kegelapan. Yang Mulia Thunderknot menggelengkan kepalanya dan tanpa daya berkata. Sebuah kilatan dingin melintas di mata Kaisar Elang Emas sebelum dia dengan dingin berkata, jangan terlalu banyak bicara dengannya. Dia hanya mencoba mengulur waktu. Ayo kita bergerak. Penguasa awan violet berkata dengan sungguh-sungguh. Yang Mulia Thunderknot telah membayar harga untuk menjebak dua klon Mu Chen. Jika mereka membiarkan mereka bebas, maka itu akan kembali ke pertandingan 3v3. Saat itu, keunggulan mereka akan berkurang. Kalau begitu, ayo kita bergerak. Yang Mulia Thunderknot menganggukkan kepalanya. Dia juga tidak ingin situasi tak terduga muncul dari penundaan itu. Begitu mereka bertiga mencapai kesepakatan, mereka tidak memberi Mu Chen waktu untuk berbicara dan menghentakkan kaki mereka. Badai energi spiritual ungu mendatangkan malapetaka di antara langit dan bumi saat ketiga siluet itu menyerbu ke arah Mu Chen. Melihat ketiga siluet itu, Mu Chen dengan tenang membentuk segel dengan satu tangan dan tubuh emas abadi meledak dengan segudang kaki cahaya keemasan yang menyelimutinya. Apakah kamu pikir kamu bisa menjaga dirimu sendiri sampai kloninganmu membebaskan diri? Melihat tindakan Mu Chen, ketiga lawannya dengan dingin mencibir, melambaikan lengan baju mereka dan mulai melepaskan serangan yang menakutkan ke arah penghalang emas. Meskipun pertahanan yang dibentuk oleh tubuh emas abadi sangat kuat, itu bergetar hebat dengan riak yang menyebar di bawah serangan ganas dari tiga ahli. Melihatnya, sepertinya itu akan segera hancur. Ketika pasukan lain melihat ini, mereka dalam hati menamparkan bibir mereka. Serangan dari ketiga overlord itu benar-benar hebat. Bahkan Mu Chen, yang memegang keunggulan dari sebelumnya, telah jatuh ke tangan yang lebih rendah. Jika ini terus berlanjut, Mu Chen akan jatuh ke tangan ketiga tuan setelah pertahanannya dihancurkan, dan dia tidak akan bisa menyerahkan diri. Pada saat itu, hasil menyedihkan dari tempat tinggalmu secara praktis ditentukan juga. Memikirkan hal ini, mata banyak orang mulai menjadi dingin. Saat Mu Chen meninggal, itu berarti pilar tempat tinggalmu juga akan jatuh, dan orang-orang dari tempat tinggalmu ini pasti tidak akan bisa menyerahkan diri dari dataran domain utara. Merasakan tatapan ganas dari sekeliling, wajah para ahli dari kediamanmu mulai berubah menjadi suram saat mereka bergerak lebih dekat satu sama lain dengan energi spiritual yang berfluktuasi di sekelilingnya saat mereka melihat ke arah Mandala. Mandala memegangi kedua tangannya di belakang punggungnya sambil tetap tenang. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menyaksikan pertempuran sengit di langit tanpa kepanikan di matanya. Melihat ketenangannya, tubuh semua orang menjadi tenang. Yang bisa mereka lakukan saat ini adalah percaya pada penguasa Mu Abode mereka. Tapi kemudian, ketika mereka mengikuti penguasa tempat tinggal mereka, bukankah mereka sudah tahu bahwa mereka akan mengambil risiko? Demi masa depan Mu Abode dan juga masa depan mereka, mereka hanya bisa mengikuti penguasa mereka sampai akhir. Tabrakan besar bergema di langit, tetapi pihak Mu Abode secara bertahap menenangkan mata mereka saat serangan kekerasan terus menghantam penghalang emas. Mu Chen diselimuti cahaya sambil melihat ketiga siluet itu tanpa riak di matanya. Dia hanya menunduk untuk melihat pagoda yang mengkristal. Terlalu melelahkan untuk mengeksekusi pagoda 8 bagian dengan kultivasi di alam kedaulatan bumi yang disempurnakan semu. Mu Chen samar-samar tersenyum. Sepertinya dia harus membuat terobosan jika dia ingin menghancurkan kepercayaan diri ketiga kekuatan itu sehingga mereka tidak akan berani bersaing dengan kediamanmu. Sebuah pelet muncul di antara jari-jarinya yang memancarkan aroma. Itu adalah pelet promosi. Sementara penghalang emas menyelimuti Mu Chen, kelompok tiga Raja Awan Ungu telah memperhatikan tindakan Mu Chen. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dia coba lakukan, mereka segera meningkatkan kecepatan serangan mereka karena berhati-hati. Mengangkat jari-jarinya, Mu Chen melemparkan pelet promosi ke dalam mulutnya dan menutup matanya. Sebuah aliran mengalir ke tenggorokannya sebelum meledak. Itu seperti badai yang langsung menyebar ke setiap sudut tubuh Mu Chen. Energi spiritual berfluktuasi di dalam tubuhnya dengan dagingnya memancarkan cahaya yang berkilauan, seolah-olah dia ditempa dari permata. Pada saat yang sama, penguasa awan ungu, Yang Mulia Catatan Guntur, dan Kaisar Elang Emas juga merasakan fluktuasi energi spiritual yang berasal dari tubuh Mu Chen. Mereka melonjak dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Gelombang kejut yang terlihat dari energi spiritual dapat terlihat menderu di sekitar Mu Chen. Dia mencoba membuat terobosan. Penguasa awan violet berseru dengan ekspresi pucat. Orang itu benar-benar berani. Dia benar-benar mencoba melakukan terobosan di depan mereka. Hentikan dia.
Mereka bertiga berteriak pada saat bersamaan. Mu Chen sudah sangat merepotkan untuk dihadapi sebagai penguasa bumi semu. Jika dia berhasil menerobos ke alam penguasa bumi yang disempurnakan, bukankah dia akan lebih merepotkan untuk dihadapi? Dengan demikian, energi spiritual berkumpul di belakang mereka bertiga, dengan cepat membentuk tiga siluet yang memancarkan tekanan menakutkan. Mereka bertiga segera mengeluarkan tubuh abadi berdaulat mereka. Saat tiga tubuh abadi berdaulat berdiri di antara langit dan bumi, energi spiritual menderu seperti badai. Tiga tubuh abadi berdaulat telah bergerak bersama dengan energi yang menakutkan berkumpul di kepalan tangan mereka saat mereka menyerang ke arah penghalang emas. Penghalang emas berfluktuasi dengan keras sebelum akhirnya mencapai batasnya. Dalam sekejap, penghalang itu meledak. Mati. Saat penghalang emas itu hancur, tiga pukulan turun dari langit. Mereka diarahkan ke Mu Chen, yang berdiri di atas bahu tubuh emas abadi, saat ruang angkasa terus runtuh. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan kelopak mata berkedut, apakah Mu Chen masih bisa bertahan di bawah serangan seperti itu? Saat tinju mendarat, semua orang menyaksikan Mu Chen tiba-tiba membuka matanya saat berada di bahu tubuh emas abadi. Pupil hitamnya muskil, mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Pada saat ini, semua orang dapat merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan Mu Chen telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Dia benar-benar berhasil menerobos. Bagaimana bisa secepat itu? Kelompok tiga Violet Cloud Lord bergetar. Orang biasa akan membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk menerobos, jadi mengapa hanya beberapa detik untuk Mu Chen? Namun, mereka tidak tahu bahwa Mu Chen sudah memiliki kualifikasi untuk melakukan terobosan. Dia hanya menahan diri untuk tidak melakukannya karena dia ingin fondasinya lebih kokoh. Jadi dengan Promotion Pellet sebagai pemicunya, itu mirip dengan tekanan yang mengendur, dan dia dengan mudah membuat terobosannya. Bahkan jika kamu adalah penguasa bumi yang sempurna, kamu masih akan mati hari ini. Tetapi mereka bertiga dengan cepat menenangkan keterkejutan di hati mereka dan meningkatkan keganasan dalam serangan mereka. Meskipun Mu Chen telah menerobos ke alam penguasa bumi yang disempurnakan, mereka telah menyentuh alam penguasa surgawi. Jadi bukan berarti mereka tidak memiliki kesempatan untuk sukses. Memendam pemikiran ini, serangan mereka dengan ganas mendarat. Mu Chen mengangkat kepalanya dan tangannya mulai membentuk segel. Tubuh emas abadi mengeluarkan raungan dan cahaya ungu keemasan melonjak, sebelum melontarkan tusukan. Cahaya itu telah berkembang menjadi perisai emas yang berbenturan dengan tiga jab. Dalam sekejap tabrakan itu, langit dan bumi menjadi hening. Pada saat itu, gelombang kejut yang menyapu dalam jarak beberapa ratus ribu kaki meledak ke seluruh langit, menghapus semua awan di langit. Namun, semua orang telah memusatkan pandangan mereka pada titik tabrakan. Tubuh emas abadi telah berhasil menahan tiga tinju. Trio Violet Cloud Lord mengerang dengan wajah mereka yang tidak terlihat terlalu baik. Meskipun mereka telah mendapatkan keunggulan dalam konfrontasi sebelumnya, mereka juga tidak berhasil mengalahkan Mu Chen secara instan. Orang harus tahu bahwa bahkan seseorang yang berada di level yang sama dengan mereka akan terluka parah akibat serangan mereka. Tapi, Mu Chen tidak hanya mendorong mereka kembali, dia juga tidak menderita luka serius. Keributan terdengar dengan banyak ahli menggelengkan kepala karena tidak percaya. Secara alami, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen benar-benar dapat menerima tiga serangan itu. Sungguh tangguh, menghadapi tiga tuan dan hanya jatuh ke dalam sedikit kerugian. Penguasa tempat tinggalmu ini benar-benar tangguh. Bahkan pasukan di bawah tiga Overlord tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tapi meskipun dia berhasil menahan mereka, masih mustahil baginya untuk menghadapi mereka bertiga sendirian. Ketiga Overlord pasti akan mendapatkan keuntungan. Diskusi bergema. Mata trio Violet Cloud Lord juga dengan dingin tertuju pada Mu Chen dengan niat membunuh mengalir dari mata mereka. Jelas, mereka tidak terlalu puas, terlepas dari keuntungan yang mereka peroleh sebelumnya. Tapi menghadapi tatapan dingin mereka, Mu Chen dengan lembut melambaikan tangannya dari bahu tubuh emas abadi. Memang, kalian bertiga masih cukup mampu. Tapi, apakah kalian bertiga sudah selesai pamer? Apakah sekarang giliranku? Mu Chen tersenyum saat dia melihat mereka bertiga. Saat dia berbicara, dia tidak repot-repot menunggu mereka bertiga berbicara. Pagoda yang mengkristal membumbung tinggi ke langit sebelum bayangan besar tiba dari langit, menyelimuti penguasa awan ungu, yang mulia catatan guntur, dan kaisar elang emas, bersama dengan tubuh abadi berdaulat mereka. Bab 1364 Pagoda 8 Pembagian menampilkan kekuatannya. Ketika pagoda besar itu turun, itu membayangi dataran domain utara. Semua orang mengangkat kepala mereka dalam ketakutan saat mereka melihat pagoda itu. Mereka bisa merasakan gejolak yang menakutkan yang dipancarkan dari pagoda itu.
Bahkan 3 orang yang berdiri di atas tubuh abadi berdaulat mereka ditarik ke dalam pagoda dan menghilang. Semua orang saling bertukar pandang. Adegan ini telah melampaui semua harapan mereka. Apa yang coba dilakukan Mu Chen itu? Pagoda kristal itu sepertinya bukan artefak suci tiada taraf. Tidak peduli apa yang dia coba, apakah dia benar-benar akan menantang 3 tuan sendirian. Bagaimana itu mungkin? Itu hanya perjuangan yang sia-sia. Bisik-bisik bergema di seluruh dataran domain utara, tapi tidak banyak yang optimis tentang dia. Bagaimanapun juga, itu terlalu sulit dipercaya baginya untuk menghadapi ketiganya sendirian. Namun, Mandala dan yang lainnya tidak terlalu peduli dengan keributan yang terjadi. Mereka hanya mengangkat kepala dan melihat ke arah pagoda kristal. Mereka tahu bahwa ketika Mu Chen mengeluarkan pagoda, hasilnya akan segera ditentukan. Energi spiritual yang mengkristal berwarna ungu menyapu badai di dalam pagoda dengan 3 siluet besar berdiri di dalamnya. Penguasa awan Valet, Yang Mulia Catatan Guntur, dan Kaisar Elang Emas sedang melihat pagoda raksasa itu dengan tatapan tak menentu. Anak nakal ini masih mencoba untuk bertarung bahkan saat ini. Penguasa awan Valet melihat ke arah Mu Chen dengan ekspresi muram sebelum dia mendengus dingin. Yang Mulia Catatan Guntur juga menganggukkan kepalanya. Penguasa Mu Abode, mengapa repot-repot melawan? Pimpin saja Mu Abode Anda keluar dari domain utara, dan kami akan melepaskan Anda hari ini. Melihat mereka bertiga, Mu Chen melipat tangannya dan tersenyum. Kenapa? Takut sekarang? Sungguh lelucon. Penguasa awan Valet diejek. Kata-kata yang sangat besar. Kaisar Elang Emas mencibir. Bergeraklah bersama untuk menghancurkan pagoda ini. Yang Mulia Catatan Guntur berkata. Untuk beberapa alasan, dia merasa tidak nyaman berada di dalam pagoda kristal ini, jadi yang terbaik adalah pergi sekarang juga. Raja Awan Valet dan Kaisar Elang Emas menganggukkan kepala. Meskipun mereka menyimpan rasa jijik di hati mereka, mereka masih takut dengan pagoda kristal ini karena mereka tahu bahwa Mu Chen tidak akan mengeluarkannya tanpa alasan. Karena dia telah menyebabkan keributan dengan mengeluarkan pagoda itu, maka dia pasti memiliki beberapa cara. Energi spiritual tak terbatas menyembur keluar dari tubuh abadi berdaulat mereka, dan saat kabut spiritual memadat, energi spiritual yang sangat besar menghantam ke arah dinding pagoda. Melihat situasi ini, Mu Chen membentuk segel dengan satu tangan. Pagoda mulai bergetar dan energi spiritual yang mengkristal menutupi dinding pagoda untuk menahan serangan dari 3 tubuh abadi yang berdaulat. Setelah dia memicu pertahanan pagoda kristal, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke dinding pagoda sebelum wajahnya berubah menjadi suram dan dia membentuk segel dengan bayangan yang berkedip-kedip. Saat dia membentuk segel, rune kuno mulai muncul dari dinding sekitar pagoda kristal. Secara bertahap, 8 gambar muncul di dinding. Apa itu? Ketika 8 gambar muncul, fluktuasi yang menakutkan menyebar di dalam pagoda kristal. Ketika trio Violet Cloud Lord merasakannya, mereka mengangkat kepala dan melihat ke dinding dengan kaget. Ada 8 gambar di dinding yang terlihat sangat kuno dengan kemarahan di mata mereka, tampak seolah-olah mereka memancarkan kekuatan destruktif yang bahkan menatapnya bisa membuat mereka ketakutan tanpa akhir. Di bawah tatapan 8 gambar itu, bahkan trio penguasa awan Valet merasakan sedikit rasa takut di dalam hati mereka. Saat menatap 8 gambar ganas itu, mereka tampak seperti dewa iblis. Mereka diam-diam terjebak di dinding, melihat musuh-musuh mereka dan siap untuk melepaskan kehebatan yang merusak. Secara alamiah ini adalah pagoda 8 pembagian. Hari ini, saya akan menggunakan kalian bertiga untuk menguji kekuatan pagoda 8 divisi ini. Mu Chen dengan acuh tak acuh menatap mereka bertiga sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Cairan spiritual sovereign mulai menyembur keluar dari lengan bajunya dan terbentuk menjadi sungai dengan total 80 juta tetes cairan spiritual sovereign. Mencoba memicu pagoda 8 bagian akan membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar, yang merupakan sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh Mu Chen, bahkan jika dia menghabiskan semua energi spiritualnya. Dengan demikian, dia membutuhkan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat untuk membantunya. Itu juga karena Mu Chen memiliki terobosan ke alam berdaulat bumi yang disempurnakan. Jika tidak, dia akan membutuhkan setidaknya 150 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Untungnya saya telah membawa penyimpanan dari kediamanmu dalam perjalanan ini. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya sebelum dia menarik napas dalam-dalam tanpa ragu-ragu. Segelnya mulai berubah dan cairan spiritual berdaulat telah terbentuk menjadi sungai. Pada saat ini, 8 gambar menyeramkan di dinding juga telah membuka mulut mereka dan mulai melahap sungai. Saat mereka melahap energi spiritual, ke-8 gambar iblis tersebut mulai menggerakkan tubuh bagian atas mereka menjauh dari dinding dan mengambil bentuk yang lebih realistis.
Tekanan energi spiritual yang menakutkan bersiul di dalam pagoda kristal. Tekanan tersebut telah menyebabkan wajah trio penguasa awan ungu berubah. Mereka merasa sangat terancam oleh 8 gambar iblis tersebut. Tinggalkan pagoda. Mereka bertiga berteriak pada saat yang sama. Seketika, mereka bertiga melancarkan serangan di luar angkasa, mencoba merobek lorong spasial untuk mereka tinggalkan. Namun, bagaimana mungkin Mu Chen memberi mereka kesempatan untuk melakukan itu? Dia telah menghabiskan harga yang sangat mahal untuk mengeksekusi pagoda 8 divisi, jadi pasti ada hasil dari ini, jadi dia membentuk segel dengan satu tangan. Begitu dia membentuk segel, 8 gambar iblis melepaskan aura yang merusak tanpa emosi. 3 dari gambar iblis itu dengan ganas menatap ke arah Violet Cloud Lord, Yang Mulia Thunderknout, dan Kaisar Elang Emas sebelum mengulurkan jari-jari mereka dan mengetuk ruang di depan mereka. Sebanyak 8 sinar melesat keluar dari jari-jari mereka, menyebabkan ruang hancur dalam prosesnya, dan bahkan energi spiritual pun dilenyapkan sepenuhnya. Saat sinar hitam melesat, mereka tidak menimbulkan keributan. Namun, penguasa awan Violet, Yang Mulia Catatan Guntur, dan Kaisar Elang Emas telah mengubah wajah mereka secara drastis dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Jelas, mereka merasa terancam oleh ini. Pada saat yang sama, mereka bertiga tidak lagi terlihat tenang seperti sebelumnya dan mereka tiba-tiba meraung. Selubung awan Violet. Lonceng Fajra yang tak bisa dihancurkan. Baju besi dewa bersayap emas. 3 tubuh dewa yang berdaulat telah berkumpul bersama dengan energi spiritual yang tak terbatas menyembur keluar, membentuk 3 pertahanan di langit di atas mereka. Lapisan pertama adalah kabut ungu, ditutupi dengan rune yang dalam dan di bawahnya ada lonceng emas besar dan baju besi yang dibentuk dengan sayap emas setelah itu. Menghadapi sinar hitam itu, mereka bertiga telah menggunakan pertahanan terbesar mereka tanpa ragu-ragu. Selain penguasa surgawi yang asli, tidak ada yang bisa menghancurkan ketiga pertahanan itu. Ketika 3 pertahanan terbentuk, 8 sinar langsung mencapai mereka dan menghantam cahaya ungu pertama tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap kontak itu, tidak ada keributan besar yang dihasilkan, tapi penguasa awan ungu terkejut melihat bahwa selubung awan ungu miliknya langsung ditembus oleh 8 sinar. Itu adalah arti sebenarnya dari menghancurkan. Lonceng emas memancarkan gema yang berdering, tapi terdengar seperti raungan keputusasaan. Bahkan sebelum mereka sempat bersukacita, retakan mulai menyebar pada lonceng emas sebelum akhirnya hancur. Saat lonceng emas itu hancur, warna hitam mulai menyebar pada baju besi bersayap emas, seolah-olah sedang berkarat. Hanya dalam beberapa saat, bagian dari baju besi besar itu berubah menjadi cairan hitam dan menetes darinya. Penguasa awan Violet, Yang Mulia Catatan Guntur, dan Kaisar Elang Emas menghirup nafas dingin dengan keterkejutan di mata mereka. Semua pertahanan mereka sebenarnya begitu mudah dikalahkan di bawah sinar hitam. Mu Chen dengan tenang menyaksikan adegan ini, dia tidak terlalu terkejut. Pagoda 8 bagian adalah kemampuan ilahi tiada taraf yang ofensif. Selain itu adalah salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Saat itu, leluhur pagoda telah menggunakannya untuk membantai raja yang tak terhitung jumlahnya. Jadi secara alami sangat berguna untuk berurusan dengan hanya 3 penguasa bumi yang sempurna yang telah melakukan kontak dengan alam penguasa surgawi. Pergi. Mu Chen dengan lembut mengetukkan jarinya, dia berkata dengan lemah. 8 sinar dengan keras mengembang dan di saat berikutnya, sebelum mereka bertiga bisa bereaksi, 8 sinar penghancur juga telah menghantam 3 tubuh abadi berdaulat. Begitu bersentuhan dengan sinar-sinar hitam itu, semuanya terkorosi menjadi cairan hitam dan dengan cepat menghilang. Penguasa awan Violet, Yang Mulia Catatan Guntur, dan Kaisar Elang Emas memandang tubuh-tubuh abadi yang berdaulat di bawah mereka dengan ketakutan. Mereka bisa merasakan bahwa tubuh-tubuh abadi yang berdaulat dengan cepat runtuh. Lebih jauh lagi, cairan hitam yang tidak biasa itu bahkan mencoba untuk mencapai mereka melalui tubuh abadi berdaulat mereka. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menggunakan energi spiritual mereka untuk melawan, mereka tidak bisa menahan cairan hitam itu. Wajah mereka pucat pasi. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa mereka akan ditinggalkan dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Lebih jauh lagi, mereka tidak tahu bagaimana Mu Chen bisa memiliki serangan yang begitu menakutkan hanya dengan kekuatan alam penguasa bumi yang disempurnakan. Tapi tidak peduli seberapa besar ketidakpercayaan yang mereka rasakan, kenyataannya ada di depan mata mereka. Tubuh-tubuh dewa yang berdaulat di bawah kaki mereka hampir runtuh. Sinar hitam yang mendominasi seperti virus yang dengan cepat menyebar di dalam tubuh mereka. Hancurkan tubuh-tubuh abadi yang berdaulat. Mereka bertiga saling bertukar pandang dan mengertakkan gigi. Pada saat ini, mereka hanya bisa memilih untuk mematahkan pergelangan tangan mereka sendiri.
Jika tidak, mereka pasti akan terluka parah, sementara sinar hitam itu akan merusak mereka. Begitu mereka bertiga membuat keputusan, tubuh abadi berdaulat di bawah kaki mereka meledak dengan segudang cahaya spiritual dan meledak. Ketika Mu Chen melihat ini, dia mengangkat alisnya dan melambaikan lengan bajunya. Pagoda kristal dengan cepat menyusut sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki matanya. Penguasa awan violet, yang mulia catatan guntur, dan kaisar elang emas mulai mundur. Mereka segera bersukacita ketika mereka melihat bahwa Mu Chen mengingat pagoda miliknya. Sepertinya penghancuran diri dari tubuh abadi berdaulat mereka telah menyebabkan Mu Chen ketakutan. Tetapi pada saat ini, yang terbaik bagi mereka adalah mundur atau mereka akan tersapu ke dalam pagoda lagi. Dengan pemikiran ini terlintas di benak mereka, mereka bertiga mundur tanpa ragu-ragu. Namun ketika mereka mencoba menyerahkan diri, ruang angkasa hancur di depan mereka dan mata mereka tiba-tiba menyipit, melihatnya. Beberapa sinar hitam melesat melintasi angkasa, mengejar mereka bertiga, lalu menghantam mereka saat rasa takut menyinari mata mereka. Bab 1365 memecah wilayah. Di langit dataran domain utara, ketika pagoda kristal menghilang, badai energi spiritual yang kuat menyapu yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke langit, dan ketika pagoda kristal menghilang, mata semua orang berkedip sebelum keributan terdengar lagi. Pagoda kristal telah menghilang. Sepertinya tiga tuan menghancurkannya. Begitu cepat. Sepertinya Mu Chen hanya memasang pertahanan yang kuat. Lagi pula, melawan mereka bertiga sendirian bukanlah sesuatu yang bisa dicapai sembarang orang. Bahkan jika dia gagal, dia bisa bangga, dan, setelah hari ini, saya khawatir reputasi Mu Abode akan bergema di seluruh domain utara. Jadi dia masih gagal. Diskusi bergema. Para ahli dari tiga pasukan juga telah meredakan wajah mereka. Jelas, mereka merasa bahwa hilangnya pagoda kristal itu pasti berarti itu dihancurkan oleh tiga tuan. Ketika para ahli dari kediaman Mu melihat ini, mereka merasa sedikit gelisah sebelum melihat Mandala. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan melihat badai energi spiritual dengan kerlipan di matanya. Suara siulan tajam terdengar, dan pada saat berikutnya, banyak orang melihat tiga siluet jatuh dari langit seperti meteorit sebelum jatuh ke kedalaman dataran domain utara. Dampaknya bahkan menyebabkan seluruh dataran domain utara bergetar, dengan retakan besar menyebar dengan keras yang menutupi dataran domain utara dengan lubang. Semua orang melihat ke arah itu dengan kaget. Sepertinya Mu Chen benar-benar dikalahkan sekarang. Siluet terbang ke langit dan melihat ke kedalaman dataran domain utara. Mereka melihat tiga kawah besar dengan tiga siluet tergeletak di dalamnya. Ini. Setiap tatapan berkumpul pada tiga siluet itu, dan beberapa saat kemudian, semua orang membelalakan mata dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Mereka menyadari bahwa itu adalah penguasa awan violet, yang mulia catatan guntur, dan kaisar elang emas yang terbaring di kawah-kawah itu. Seruan bergema di antara langit dan bumi dengan banyak kekuatan di bawah ketiga kekuatan tersebut mengubah wajah mereka menjadi ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ini, bagaimana mungkin? Mereka bertukar pandang sebelum mereka berkata segera setelah itu, sepertinya Mu Chen benar-benar seseorang yang mampu. Tapi dia juga pasti terluka parah dalam prosesnya. Tapi saat mereka menghibur diri, tatapan mereka membeku ketika siluet muda perlahan turun dan melihat ketiga kawah dengan ekspresi tenang. Meskipun siluet di langit itu tidak memancarkan fluktuasi energi spiritual, semua orang bisa merasakan teror menyebar di dalam hati mereka. Di bawah tekanan, seluruh dataran domain utara terdiam. Meskipun banyak kekuatan telah tunduk pada tiga kekuatan overload, mereka tidak lagi berani bertindak sombong seperti sebelumnya. Tekanan yang berasal dari siluet itu terasa lebih kuat dari tiga overload. Dengan demikian, mata mereka yang mengejek telah berubah menjadi ketakutan. Tapi menghadapi tatapan itu, Mu Chen tidak terlalu khawatir saat dia melihat sebentar ketiga kawah dari langit sebelum berkata, kembalilah jika kau belum mati. Suaranya ditanggapi dengan keheningan. Tidak ada yang berani bersuara saat mereka melihat ke arah kawah. Keheningan itu berlangsung sebentar sebelum akhirnya ada gerakan yang muncul dari kawah. Tiga siluet perlahan-lahan naik ke langit dan berada di bawah tatapan semua orang. Ketika semua orang melihat ketiga siluet itu, mereka menghirup napas dingin dengan rasa takut di wajah mereka. Penguasa awan ungu, yang mulia catatan guntur, dan kaisar elang emas telah menghancurkan pakaian mereka dan energi spiritual yang kuat di sekitar mereka juga melemah. Lebih jauh lagi, dada mereka berwarna hitam seperti lumpur, menutupi permukaan kulit mereka dan terus berusaha merusak tubuh dan energi spiritual mereka. Wajah ketiganya pucat dengan daging yang terus membengkak sebelum akhirnya meledak dengan darah segar yang mengalir ke bawah. Jelas, mereka telah terluka parah.
Berdiri di langit, mereka bertiga berdiri berdekatan dan dengan muram menatap Mu Chen. Namun, tatapan mereka tidak lagi sombong tetapi menyimpan ketakutan yang pekat. Mereka telah memperoleh pemahaman tentang kekuatan bertarung Mu Chen dari pertempuran sebelumnya, dan iblis-iblis di pagoda kristal itu begitu menakutkan sehingga mereka bahkan tidak bisa menjadi penghalang. Sekarang, bisakah kita dengan tenang membicarakan tentang tempat tinggalmu? Saya memasuki domain utara. Mu Chen memandang mereka bertiga dengan senyum lembut dan tidak lagi terlihat ganas seperti sebelumnya. Bisakah kita menolak? Mereka bertiga menjawab dengan ekspresi muram. Pada saat ini, kekuatan bertarung mereka telah berkurang secara signifikan dari luka parah. Jika Mu Chen benar-benar ingin membunuh mereka, maka itu berarti mereka akan jatuh di dataran domain utara hari ini. Pada saat ini, mereka berada di tangan orang lain, dan mereka sudah kehilangan kualifikasi untuk berbicara dengan Mu Chen. Apa yang kalian rasakan? Mu Chen tersenyum. Mereka bertiga terdiam, tidak lagi terlihat menyendiri seperti sebelumnya. Ketika Mu Chen melihat ini, dia tidak memperhatikan mereka dan melambaikan lengan bajunya. Cahaya spiritual melonjak di langit dan terbentuk menjadi peta besar, peta domain utara. Wilayah-wilayah itu jelas dipisahkan di domain utara, dengan lebih dari 80% didominasi oleh 3 tuan, sementara wilayah utara menempati lokasi terpencil. Mu Chen menjentikkan jarinya dan cahaya spiritual melesat ke dalam peta. Semua orang bisa melihat wilayah-wilayah utara dengan cepat meluas, menyusup ke dalam wilayah 3 tuan, menjadi 4 sisi. Setelah beberapa tarikan nafas, ekspansi akhirnya berhenti dengan wilayah kediamanmu yang telah menduduki setengah wilayah di domain utara, sementara Sekte Awan Ungu, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas mengambil setengah lainnya. Mulai hari ini dan seterusnya, ini akan menjadi pembagian wilayah di domain utara. Suara Mu Chen bergema saat dia menunjuk ke peta. Banyak pasukan menelan ludah. Menurut pemisahan ini, maka hampir setengah dari mereka akan diseret ke tempat tinggalmu, dan itu terlalu mendominasi. Dia menelan setengah dari domain utara sekaligus. Meskipun mereka memiliki pemikiran seperti itu, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang menatap ketiga tuan itu, karena mereka jelas tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan Mu Chen. Kamu terlalu mendominasi. Penguasa awan-awan ungu, Yang Mulia Catatan Guntur, dan Elang Emas meraung marah dengan wajah mereka menjadi pucat. Itu setara dengan kerusakan berat pada mereka. Mu Chen tersenyum. Pemenang mengambil semua, bagaimana itu terlalu berlebihan. Jika Mu Abodeku yang dikalahkan hari ini, maka metodemu tidak akan mendominasi. Wajah mereka bertiga bergerak-gerak sebelum mereka menarik napas dalam-dalam. Penguasa Mu Abode, Anda memang kuat, tapi Anda harus tahu bahwa bukan kami yang membuat keputusan di sini. Kita semua di sini memiliki kekuatan yang berdiri di belakang kita. Kata-katanya terdengar dengan ancaman di dalamnya. Mu Chen sangat kuat, tetapi mereka memiliki penguasa surgawi yang asli berdiri di belakang mereka. Saat para penguasa surgawi itu bergerak, bahkan iblis Mu Chen pun pasti akan dikalahkan. Aku tahu kalian hanyalah boneka. Mu Chen samar-samar berkata, sebelum dia melanjutkan, kalau tidak, mengapa saya repot-repot berbicara dengan kalian? Aku baru saja mengusir kalian dan mendominasi seluruh domain utara untuk diriku sendiri. Jika dia tidak ingin membuat pasukan di belakang mereka mencarinya, bagaimana Mu Chen akan menyerahkan setengah dari domain utara kepada mereka? Mendengar kata-kata Mu Chen, wajah ketiganya menjadi pucat sebelum mereka mengertakkan gigi. Sepertinya tempat tinggalmu dapat menghadapi 3 kekuatan tertinggi. Sepertinya kitalah yang membuat kesalahan dengan mata. Kita. Meskipun mereka mengatakannya seperti ini, ejekan dalam kata-kata mereka terang-terangan. Jelas, mereka mengira bahwa Mu Chen hanya memasang kedok yang kuat. Bagaimanapun, pasukan tertinggi di dunia 1000 dewa masing-masing memiliki penguasa surgawi di dalamnya, dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Mu Chen tersenyum. Kalian masing-masing memiliki kekuatan tertinggi yang berdiri di belakang kalian, tetapi apakah kalian berpikir bahwa aku terlalu berlebihan? Mata penguasa awan violet, Yang Mulia Catatan Guntur, dan Kaisar Elang Emas menyipit. Mereka sudah menyelidiki latar belakang Mu Abode. Mereka tidak pernah mendengar bahwa kekuatan tertinggi berdiri di belakang kediamanmu. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan berani memprovokasi secara terang-terangan. Melihat mereka bertiga, Mu Chen tersenyum sebelum dia melambaikan tangannya dan cahaya keemasan melesat ke langit. Saat cahaya itu menghilang, sebuah token emas muncul dengan 3 kata emas di atasnya, token pembasmi iblis. Di bawah token pembasmi iblis, 3 kata merah memancar dengan aura tak menyenangkan yang tak terbatas di mata mereka, Raja Pembasmi Iblis.
Mereka bertiga langsung mengarahkan perhatian mereka, dan ketika mereka melihat tiga kata merah tua, Raja Pembasmi Iblis, mereka merasa kedinginan dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka akhirnya memahami kekuatan yang berdiri di belakang Mu Chen. Kekuatan terkuat di dunia 1000 besar, Istana 1000 besar.